Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Ada yang sakit? Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Kita absen dulu ya. Kita absen. Yang tidak hadir hari ini siapa aja? Okta. Okta ya. Okta keterangannya apa? Sakit. Minggu lalu sakit salah saya. Iya. Terus siapa lagi? Siapa? Wildan. Wildan di UKS. Sakit juga berarti ya? Nama lengkapnya siapa? Muhammad Wildan. Muhammad Wildan. Sakit juga. Yang lain sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan yang kedua kali ini kita masih melanjutkan dengan materi kemarin. Tapi materi hari ini kita yaitu berpikir komputasional. Ya, masih lanjutan materi kemarin. Jadi hari ini kita belajar berpikir komputasional. Sekarang sebelum itu, kira-kira siapa yang sudah pernah mendengar kalimat seperti itu? Ada nggak kira? Ada? Siapa? Ada? Tidak ada. Berarti kemarin di buku, di modul kita ada tuh. Apa sih tujuan kita belajar pada hari ini? Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Terus tujuan pembelajaran kita. Ayo, siapa yang bisa bantu untuk membaca tujuan pembelajaran kita? Yang laki-laki? Nampak? Silakan. Coba. Kuat ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui penerapan metode pembelajaran, ya. peserta didik dapat menjelaskan beberapa algoritma proses pencarian dan kemudian dapat dimanfaatkan dalam persoalan sehari-hari. Oke. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada hari ini. Melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan beberapa ya algoritma atau proses pencarian dan pengurutan data dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kalian nanti sehari-hari. Itulah tujuan kita pembelajaran berpikir komputasional. Berpikir komputasional ya, metode ini atau cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Jadi nanti kita itu sebenarnya sudah berpikir komputasional. Cuma nanti kita akan mengimplementasikan ke dalam komputer. Ya. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya kemarin sudah saya berikan ilustrasi, misalnya kalian disuruh buat kopi oleh orang tua kalian. Berarti kalau kita ingin membuat kopi, komputasionalnya itu apa? Misalnya pertama air, kedua siapkan kopinya ke dalam gelas, ketiga sudah panas air, masukkan airnya ke dalam gelas, keempat kita aduk misalnya. Itu contoh. Itu sudah berpikir komputasional. Metode atau cara berpikir ini adalah untuk menemukan sebuah solusi. Ya. Jadi hasilnya apa yang akan kita inginkan dari berpikir itu? Contoh, tadi sudah kita contohkan, kalian misalnya disuruh membuat kopi. Hasilnya apa? Hasilnya adalah air kopi. Ya, mungkin si A dan si B kalau buat kopi pasti berbeda-beda dengan cara berbeda-beda. Berarti di sini kita lihat untuk menemukan solusi ada 3. Pertama efektif, efisien, dan optimal. Itu yang harus kita nanti pelajari. Ada 4 fondasi
untuk berpikir secara komputasional, yang pertama adalah abstraksi. Yang kedua, algoritma. Yang ketiga, dekomposisi. Yang keempat, pola. Nah, apa-apa aja ini, ya, kita lihat satu persatu. Nanti kita contohkan. Nanti selesai ini, saya berharap kalian sudah bisa berpikir secara komputasional. Sebenarnya kita juga komputer, cuman kita harus terarah. Berarti dalam kehidupan kita itu kita harus terarah, ya. Hidup ini ada dua pilihan aja, baik atau buruk, ya kan? Kalau baik, bagaimana caranya? Kalau buruk, biasanya mengalir, ya, seperti itu kan? Ya apa enggak? Ya? Iya, ngantuk semuanya? Enggak, oke, tidak ngantuk. Kita lanjut dulu. Coba yang depan, siapa namanya? Alia. Alia. Silakan Alia dibaca. Mulai berdiri biar nampak. Abstraksi adalah menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Nah, itu abstraksi. Coba siapa yang bisa menjelaskan yang lain dari kalimat itu? Ada nggak kira-kira? Pak, ada tambahan misalnya. Boleh siapa? Yang bisa? Nggak ada? Oke. Abstraksi. Menyaring, ya, bagian yang penting dalam suatu permasalahan. Nah, jadi kalau ada masalah itu, kita identifikasi dulu. Oh, ini masalahnya di mana? Titik fokusnya di mana? Dan disitulah kita bisa menyelesaikan masalah. Jangan masalahnya ke arah timur, kita selesaikan ke arah barat. Jadi nggak selesai, ya kan? Berarti kita harus bisa memilih dan memilah. Masalahnya di mana dulu? Ya, contoh misalnya gini. Nanti kita terapkan. Misalnya kita akan menghidupkan sebuah komputer. Kalau kita ingin menghidupkan komputer, pertama kali mungkin yang harus dilihat kalau komputer sudah ada, tombol apa yang harus kita tekan? Gitu ya. Nah, tombol apa? Biasanya tombol apa? Itu yang harus kita pilih dan kita pilih. Lanjut. Algoritma ini adalah menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah gitu dalam bahasanya yang terurut. Maksudnya kita membuat sebuah algoritma itu memikirkan tapi berurutan. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika langkah-langkah runut itu ini diberikan ke komputer dalam bahasa dipahami oleh komputer, kalian akan mendapatkan komputer mengerjakan langkah tersebut secara teratur. Maksudnya, contoh, nanti kalau bahasa pemrograman itu, misalnya kita mau membuat angka 1 sampai 100, maka kita buat dulu 1, baru kita tarik jadi 100. Berarti langkahnya gitu, jangan buat dari 100 dulu baru 199. Nah, itu tadi baru urutan. Itulah secara algoritma. Kita lanjut dekomposisi. Yang sebelah sini, bantu baca. Ya, nampak ya? Nampak kan? Oke, coba berdiri. Coba silahkan dibaca. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Persoalan yang sulit apalagi besar akan menjadi mudah jika diselesaikan sebagian secara sistematis. Nah, dekomposisi itu berarti kita kerjakan itu menggunakan komputer. Contoh secara realnya, misalnya
Misalnya kalian disuruh membuat tugas makalah, kita bisa membuatnya menggunakan komputer. Makalahnya itu jenisnya apa? Kalau dia pengolahan kata, berarti kita siap buatkan di komputer menggunakan program apa? Pengolahan kata apa? Yaitu programnya adalah Microsoft Word. Nah, di situ jangan pula nanti kalian disuruh bikin makalah, buatnya programnya di Excel. Nah, terus kalau misalnya ini di komposisi ini kita disuruh buat programnya di komputer itu menggunakan misalnya buat presentasi. Mungkin banyak program. Contoh, kita bisa gunakan yang biasa kalian pakai apa? Canva. Paling tidak gunakan Microsoft PowerPoint, ya. Bisa kita gunakan kan? Menggunakan presentasi seperti itu. Jadi sesuai dengan arahnya, gunanya. Kalau misalnya gunanya untuk presentasi, jangan pula digunakan untuk online, ya. Berarti kalau kita disuruh membuat suatu karya, misalnya tolong gambar ini tidak jelas, kalian jelaskan. Kalian bisa gunakan program yang sesuai untuk buat gambar. Banyak. Programnya apa? Apa? Photoshop. Kalau kalian bisa menggunakan apa? Kalau misalnya gambar ini tidak terlalu jelas, kalian biar jelas menggunakan apa programnya? Yang biasa kalian pakai? Adobe. Ya, Adobe. Ya. Wing ya, juga bisa. Itu AI itu ya. AI. Nah, itu ya. Itulah yang dimaksud dengan di komposisi. Pola. Kalian pernah lihat pola kan? Pernah dengar kalimat pola kan? Nah, pola itu persoalan generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian personal ke persoalan yang sejenis. Misalnya kayak gini. Polanya, kalian kalau ingin membuat sebuah tugas, berarti kalian harus tahu dulu apa yang harus kita buat dulu. Contoh, misalnya kita disuruh buat daftar pengantar dulu. Setelah itu apa lagi? Daftar isi. Terus apa lagi? Mungkin bab 1. Nanti isi bab 1, bab 2, bab 3. Terus ada lagi kesimpulan. Gitu ya. Baru daftar pustaka. Jadi nanti kalau kita membuat suatu makalah itu, kalian usahakan harus ada runutnya. Ya, harus ada alurnya. Jangan membuat makalah judulnya misalnya komputer. Langsung titik, nggak ada lagi judulnya, nggak ada pendahuluan, tidak ada yang lain. Nah, usahakan ada dan jangan tinggalkan yang namanya daftar pustaka. Untuk apa daftar pustaka? Untuk apa kira-kira? Daftar pustaka itu adalah supaya kalian ngambilnya dari mana sih isi makalah itu. Bukan karya kalian sendiri, kalau kecuali kalian sudah mengarang buku. Baru ambil dari buku itu. Harus dicantumkan juga. Supaya apa? Apabila nanti makalah itu misalnya sudah kita presentasikan, ya, maka nanti hasilnya bisa kita pertahankan. Contoh, komputer itu adalah ada hardware, ada software, ada brainware. Nah, dari mana kalian dapatkan itu? Mungkin dari Google. Siapa yang di situ pasti muncul. Karangan siapa dari siapa pasti akan muncul. Jadi kalian argumentasinya kuat. Jangan menurut saya memang kalian sudah pernah meneliti. Nah, gitu ya. Harus sesuai dengan yang sudah kita inginkan polanya. Contoh kan lagi. Ini contoh abstrak si perjalanan dari rumah ke sekolah. Kalau kita lihat perjalanan dari kita rumah, di sini rumahnya, terus ujung adalah sekolahnya. Kalau kita jalan dari sini, baik itu menggunakan sepeda motor, atau menggunakan jalan kaki, atau menggunakan mobil, pasti kalian melihat sesuatu. Apa yang kira-kira kalian bisa deteksi? Pertama kali mungkin yang sangat terbebani dalam pikiran kalian, misalnya gini, pas kita jalan tadi dari sekolah, ada orang kecelakaan. Pasti nanti kalian ke sekolah akan cerita. Itulah yang kalian dapatkan. Itulah abstraksi.
jumpa nih. Tapi kalian pernah terngiang-ngiang di dalam pikiran kalian itu, oh tadi saya di jalan jumpa orang tua. Nah, pasti macam-macam kan? Beda-beda. Itulah abstraksi. Kita lanjut dulu. Algoritma. Nah, ini kita contohkan algoritma itu ada langkah-langkah mengupload video pada YouTube. Nah, langkah-langkahnya apa? Mungkin buka aplikasi YouTube. Terus klik buat upload video. Terus pilih file yang akan kita uploadkan di dalam sebuah itu. Dan runutnya harus seperti ini. Jangan pula nanti kalau kita mengupload video, tulis dulu misalnya. Nggak akan tulis. File videonya apa? Videonya dibuat dulu. Nah, maka kalau sudah seperti ini adalah langkah-langkah untuk mengupload sebuah video. Nanti ada cara-cara kita soal-soal ya. Maksudnya dari materi ini kita akan coba nanti melihat kalian bisa nggak kira-kira merunutkan sebuah berpikir secara komputasional. Terus kita lihat lagi dekomposisi. Nah, untuk dekomposisi contohnya, bagaimana komputer itu berserta contohnya itu seperti ini misalnya. Di dalam sistem komputer ada sistem komputer. Di dalamnya ada software, ada hardware, ada brainware. Nah, software mana yang kita lihat sekarang yang tampil di komputer kalian? Hardware yang mana? Fisiknya itu. Ya, fisiknya. Sebelah kanan sudah ada jelasannya. Brainware itu siapa? Manusia yang menggunakan. Ya, contoh softwarenya ada Windows, ada Linux. Apalagi kira software? Ayo. Apalagi? Hah? Paint boleh. Yang lain? Apalagi? Microsoft Word juga software ya. Nah, itu dia. Terus hardware-nya monitor. Tahu monitor kan? Yang kalian lihat itu. Yang kedua ada LCD proyektor, ada LCD-nya. Atau LED. Ada keyboard. Keyboard kan? Oke. Ada motherboard. Motherboard itu di dalam hardware-nya itu. Dalam komputer kita. Nah, itu semuanya. Terus brainware-nya siapa? Ya kita. Secara garis besarnya kita. Atau manusia yang menggunakan komputer itu disebut dengan brainware. Bisa dipahami ya? Oke. Ini pola. Pola itu secara garis besar. Misalnya ini contoh di dalam sebuah komputer. Kita akan membuat sebuah topologi jaringan berdasarkan letak geografis. Misalnya gini, kalian punya sebuah ruangan. Ruangan itu ada 4 komputer. Di dalam ruangan itu, kalau ruangannya cuma satu ruangan seperti kayak gini, maka kita bisa menggunakan topologi yang dipakai adalah LAN. LAN itu singkatan dari Local Area Network. Oke? Berarti kita bisa gunakan jaringan LAN. Ya. Jadi nanti di jaringan LAN itu mengapa kita pilih jaringan LAN? Karena dalam satu ruang. Terus misalnya kita mau jaringannya sekolah kita dengan sekolah lain di daerah lain, misalnya di Batam. Pakai jaringan apa? Bisa jaringan WAN, Wide Area Network. Ya. Bisa juga MAN. Ya, bisa juga PAD. Nanti apa itu semuanya kita jelaskan satu. Yang penting kalau jaringannya menggunakan kabel, ya, kita bisa menggunakan jaringan LAN. Kalau jaringannya misalnya antar daerah atau antar satu daerah, bisa menggunakan WAN, bisa menggunakan MAN. Gitu. Oke. Nah, itulah yang kita inginkan, sistem berpikir secara komputer.
komputasional. Coba, siapa yang bisa menjelaskan secara singkat mengenai berpikir komputasional itu? Ada nggak kira-kira? Siapa yang berani? Ayo. Siapa yang bisa? Bisa? Ada yang punya pendapat? Boleh? Sebelah sini? Ada? Ada yang bisa? Boleh? Berdiri. Menurut kalian apa? Yang pertama ada logo Windows di bawah kiri. Pertama tekan itu, terus ada yang namanya shutdown. Nah, di shutdown ini kita tekan, lalu komputer akan mati sendiri. Dan dari situ kalian bisa mematikan lewat voice-nya atau yang disebut dengan kabel. Oke, itu berarti kalian berpikir secara komputasional. Nah, untuk urutannya, nah, selesaikan nanti kita lihat berurutan kira-kira. Kalau kita ingin mematikan komputer itu harus berurutan. Menghidupkan komputer juga harus berurutan. Oke, terima kasih. Sama namanya? Randri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk dia, Randri. Oke, coba sekarang di sini kita akan menggunakan program aplikasi LMS, ya. Aplikasi LMS ini adalah suatu aplikasi yang kita buat untuk membantu dalam proses ujian kalian. Nanti kita asesmennya, ujiannya kita gunakan LMS. Nah, sekarang kita lihat di yang sudah di bagian tadi itu. Yang pertama itu ada nama, sebelahnya ada kelas. Sebelah kelas itu yang X2 sekian-sekian itu adalah user. Terus ada add 2 sekian-sekian itu adalah passwordnya. Sekarang coba silahkan dimasukkan user dan passwordnya. Underscore ya, pakai shift. Passwordnya ya di situ. Username-nya di sini. Tuliskan. Ini username. Yang X2 itu username. Yang X itu passwordnya. Bukan nama. Username-nya itu ada 10.2 underscore sekian itu. Login. Passwordnya yang terakhir. Ya, itu buat juga. Semua yang ada di situ dibuat. Bisa? Itu username-nya 10.2. Passwordnya yang ini. Terus terbalik. X2 itu username-nya, yang itu password. Oke, login silahkan. Ya. Bukan. Ini username, ini password. Username itu X2. X2 itu. Oh, ini aja. Iya. Yang ini username, ini password. Oh, betul lah dia. Nah, login ya, langsung login. Siapa yang sudah login semua? Oke. Nah, sekarang saya minta dulu. Yang sudah login, coba diidentifikasi dulu. Tadi waktu kalian ingin login, ya, ingin login di program LMS, langkahnya ada berapa? Coba satu orang. Siapa? Udah login? Oke, coba berdiri. Langkah pertama apa? Langkah pertama isi passwordnya. Nah, username-nya. Yang kedua? Isi passwordnya. Terus baru?
login. Oke. Sudah? Sudah login? Semuanya sudah login belum? Nah, kalau sudah login, coba diperhatikan di dalam program LMS-nya. Di dalam program LMS itu ada welcome nama kalian. Ada nggak? Namanya betul semua nggak? Kalau salah berarti kalian yang salah ya. Dah disitu tulis. Oke. Terus berikutnya lagi, biasanya di aplikasi ini ya, kalau misalnya tidak muncul nanti nama, berarti kalian ada yang salah. Di dalam data dashboard-nya ada yang salah. Coba kita lihat di atas sebelah kiri, ada semansa? Ada. Di sebelah itu go aja. Oke. Di sebelah semansa ada apa? Coba klik home-nya. Atas. Ya, klik ini username, ini password. Kok usah pakai titik-titik nak? Nggak ada titiknya. Ya, home. Coba klik home. Oke. Dah. Setelah home, perhatikan di klik ini home-nya, klik aja. Ya, go ya. Nah, di dalam home itu banyak kurs yang kita ingin lihat. Cuman yang lain tuh tidak akan bisa terlihat. Maksudnya nggak bisa dibuka. Yang bisa dibuka itu khusus untuk kelas 10.2. Coba klik kelas 10.2. Kalau kalian buka yang lain nggak akan dapat. Oke. Ya, aplikasi itu kan belum pernah dibuka. Klik go ya, biar terbuka. Iya. 10.2 klik. 10.2. Oke, kita kenalkan dulu program LMS-nya. Nah, setelah 10.2, sebelah kiri, ya, di sebelah kirinya itu ada menu-menunya. Coba saya bisa satu orang bisa membacakan yang siapa namanya? Coba menunya sebelah kiri apa-apa aja. Mapel informatika kelas X. Terus? Prosedur ujian, soal informatika, asesmen kecerdasan, modul informatika, modul Microsoft Word, modul Microsoft Excel, upload tugas individu, tugas kelompok atau individu. Oke. Nah, kita lihat di situ. Di dalam itu intinya pertama adalah mapel informatika kelas 10. Itu di dalamnya ada prosedur ujian. Itu bagian dari mapel informatika. Soal, ya, modul informatika, upload soal. Sekarang, ya, kita lihat semuanya ke soal. Sudah ke soal? Nah, setelah soal, di sebelah kanan ada asesmen soal kecerdasan artifisial. Coba diklik. Oke, ya, diklik. Sudah diklik? Setelah diklik, nanti perhatikan ya, langkah-langkahnya itu apa-apa aja. Nanti saya tanya. Terus atom quiz. Coba klik atom quiz. Oke. Nah, atom quiz. Nah, setelah atom quiz, maka dia minta password. Nah, passwordnya nanti akan diberikan. Passwordnya itu tulis huruf besar semua ya. Tulis coding. Klik dalamnya dulu ya. Klik dalamnya, tulis huruf besar. Pakai K ya, coding. Bisa diintip pakai mata di situ kan ada matanya, klik aja. Betul nggak tulisannya? Coding. Ya, coding. Coding. Tahu tulisan coding ada? Oke, sebentar. Bisa dijalankan nggak? Takut nggak bisa dijalankan?
Sudah? Coba sebentar. Udah tulis pas tulisan huruf besar? Coba start. Oke, silakan klik start. Oke, silakan coba kalian kerjakan soal latihan itu. Soalnya itu bisa lanjut ya, bisa lanjut nanti bisa back lagi. Iya. Ada waktu, ada nih. Ada waktunya ya. Waktunya kalau nggak salah saya buat 10 menit. 10 menit atau 1 menit? 15 menit. 15 menit. Oke. Selamat mengerjakan soal asesmennya. Udah selesai nih, belum yang ini. Ya, naik aja. Oh, next. Kalau mau udah selesai jawabnya nomor soal 1, klik pilih nomor boleh, atau next page kok boleh. Atau misalnya belum dikerjakan, lanjut aja, ya. Itu waktunya. Waktunya 15 menit cuma. Tiga 4, 2 orang yang hadir ya. Di situ terdeteksi 34. Kalau tidak paham di soal pertama, lanjut aja dulu boleh. Naik aja atau klik nomornya, tinggalkan. Yang tidak bisa boleh dilangkaui ya. Nanti setelah selesai finish, tolong diingat untuk meminishkan terakhir itu ada berapa langkah. Nanti saya tanya satu yang bisa ya. Nanti sudah menyelesaikan soal berapa kali submitnya. Submit.
Terus? Sama A. Ya. Oke. Nanti finish ya, terakhir. Finish review. Oke. Ulang huruf A, C, D, O, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, Cara finishnya gimana? Sampai ya lanjut 3 habis itu jadi 7 kan. Oke 3 9 kurang 45 habis itu 7 habis itu 9 11. Langsung ke tidak selesai kan? Equation for photographs kayak Enam menit lagi. Lihat waktu ya. Di situ ada waktunya. Kalau udah finish review. Udah? Selesai?
Submit, ya. Oke, terus ya, boleh langsung kamu lihat bawah atau di finish review ya. Ya. Oke. Tuh, silakan. Submit. Ya. Submit lagi. Terus lihat hasilnya, tapi tidak ada nilai ya. Tidak ada nilai dan tidak ada jawaban diberikan. Coba silakan finish. Finishnya finish bawah, atas juga bisa tadi. Scroll lah main kan. Terus, itu. Oke. Siap Edi, siap. Berarti siang sudah selesai. Sudah ada hasil juga di sini, ada berapa orang? Nilainya 80 sampai 55. 80 sampai 85. Ada 3 orang yang dapat nilai 85. 80 sampai 85 ada 3 orang baru. Ayo, siapa lagi? Ya, yang tertinggi. Sudah? Udah finish? Nah, finish lagi. Ini udah finish? Bawah, gulung bawah. Scroll main lagi. Nah, itu finishnya. Tuh finishnya. Finish. Ya, lagi up, submit and unfinish. Lalu reviewnya di finish kan. Ya, gitu ya. Itu never aja. Yang mana poinnya, Pak? Nah, poinnya nggak dinampak di sini. Nggak dikasih tahu. Jawabannya aja kalian jawab. Nanti di finish ya. Ya. Udah semua? Oke. Kalau udah, nanti nilainya kita lihat setelah selesai pembelajaran pada siang hari ini. Yang sebelah sini udah semua? Oke, sebelah sini? Udah. Oke, udah. Yang sebelah sana? Oke, sekarang gini. Kemarin kalian sudah mengerjakan tugas di program Microsoft, ada kan? Ada kan? Yang bentuknya Word. Tapi tugas kalian? Oke. Tugas itu saya minta kalian uploadkan ke LMS. Ya. Contoh cara nguploadnya. Coba semuanya, sebelah kiri ada upload tugas individu. Klik aja. Ya, klik aja. Terus di bawahnya ada tugas kelompok garis miring individu, ada kan? Klik aja yang itu semua. Home, dari home. Ya, kelas semua. Ya. Tuh, tugas kelompok individu sudah klik semuanya? Sudah? Nah, sekarang coba diklik add submit. Nah, di sebelah kanannya di bawah kan ada untuk melampirkan file tuh ya, atau yang ada bulat, ada anak panah ke bawah. Klik aja itu. Nah, filenya kalian upload file, pilih upload file. Setelah upload file, pilih choose file. Nah, file kemarin kalian nyimpannya di mana? Nih, add submission, klik. Yang setelah itu ada lingkaran, ada anak panah ke bawah, diklik aja. Sudah itu? Yang tugas kalau individu. Iya, klik. Nah, itu add submission. Finish lagi. Nah, saya contohkan sebentar sama-sama. Di depan ya. Saya pakai akun teman kalian.
8362. Coba perhatikan. Yang sudah paham boleh lanjut. Yang kira-kira belum mengerti, saya kasihkan contohnya. Jadi 102 ya. Nah, 102 sebelah kiri kan ada menunya. Ini kalau biasa, nah pilih tugas. Berikutnya di tengah ini ada pita apa? Submission. Klik. Nah, di bawah ini, nah ini ada. Klik aja lingkaran ini, nggak apa-apa. Nah, setelah kita muncul seperti ini, silakan upload file. Ya kan? Terus kita pilih apa lagi? Choose file. Nah, filenya di mana? Misalnya kalian Word-nya ini, klik open kan, coba. Cari data kalian. Coba silakan choose. Data kalian di mana? Ya? Enggak, tugas-tugas yang lain nggak apa-apa, boleh. Coba kirim tugas-tugas yang lain yang ada di situ, yang bentuknya Word ya. Yang bentuknya Word. Ya, silakan. Pilih aja bentuk Word yang nggak ada, nanti kita ini kan. Yang ada silakan. Sudah ditampilkan? Kalau sudah ditampilkan, coba silakan klik upload this file. Namanya save as nggak usah. Langsung aja upload this file. Errornya? Pilih tugasnya mana? Ini. Dia bentuknya Word. Nah, ini misalnya. Ya. Word 2007. Dokumen file cannot complete. Sebentar. Ada yang sudah bisa upload belum? Yang Word 2007. Sebentar. Oke, segini aja, nggak apa-apa. Penting sekarang kalian tahu cara untuk menguploadnya. Nanti gini, untuk menguploadnya itu ada dua. Bisa pakai program Word, bisa pakai program Word-nya itu jadikan dulu PDF. Ya, tapi lebih ringannya PDF. Cara uploadnya seperti tadi itu. Sudah dilampirkan, langsung upload. Biasanya nanti di sini saya bisa mendeteksi siapa yang sudah menguploadnya. Ini kayaknya satu orang. Coba. Oh, belum ada. Kalau sudah ada muncul di sini. Oke ya. Nah, itulah yang cara mengerjakan program menggunakan program LMS. Tugas kita. Sekarang kita lihat hasil kerja kalian itu berapa. Ya. Kita lihat hasil kerjanya. Si 102. Tadi soal ada 34. Nah, inilah nilai kalian sendiri. Ya. Tuh, ini nilai kalian. Yang paling tinggi 80 ya. Oke, sudah ya? Oke, terima kasih. Berarti itulah hasil karyanya. Nanti hasil itu saya screenshot, saya akan jadikan PDF. Saya akan kirim ke filenya, kalian bisa cek di program kalian. Di rumah nanti silakan dibuka. Ya, username sama. Terus LMS-nya, maksudnya LMS-nya kalian tulis. Nanti saya kasihkan alamatnya. Kalian bisa buka di handphone masing-masing. Nah, baik, itulah tugas kita. Ya, nanti tugas individu kalian nanti bisa uploadkan di situ. Ya, hasil yang akan kita berikan. Untuk materinya kita sudah melihat hasil kita. Nanti hasil ini saya akan berikan di LMS. Kalian bisa cek satu persatu di LMS-nya. Nah, dari presentasi kita mata pelajaran hari ini yang harus kita simpulkan adalah berarti kalau kita berpikir konvensional, berarti intinya adalah kita berpikirnya itu secara berurutan.
Tadi ada berapa polanya? Ayo, siapa yang masih ingat? Untuk berpikir fungsional ada berapa? Ada berapa? Pondasinya ada berapa? Ada 4. Pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, itulah secara teorinya kita berpikir komputasional. Ya. Abstraksinya apa aja kalian harus buat. Biasanya kalian tuh saya yakin sudah berpikir komputasional, cuman belum terarah. Ya. Contohnya tadi itu kalau misalnya kalian disuruh bikin kopi, tetapi ada yang macam-macam. Mungkin dari gula dulu, baru kopi. Nah, gitu. Tetapi baiknya harus berurutan. Gitulah. Itu topik untuk hari ini, pertemuan kali hari ini. Mungkin nanti secara luasnya kalian bisa mengerjakan tugas-tugas atau materi ini nanti di LMS. Silahkan dibuka aja di LMS. Nanti paparan ini saya sharekan di LMS. Ya, baik. Untuk menutup pertemuan pada siang hari ini, saya minta ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya mengucapkan terima kasih ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kalian bisa menerapkan untuk dalam kehidupan sehari-hari.